Jutaan orang menjadi korban kejahatan, keresahan warga memuncak, pengangguran dan tunawisma memicu wabah kriminal di Los Angeles. Semua penjara penuh, sehingga zona merah ditetapkan demi membatasi oknum pelaku tindak kekerasan. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu mengungkap kebenaran itu seperti menyalakan lampu. Tidak semua orang senang, tapi semua jadi terlihat. Seperti biasa saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Mercy, sebuah film yang rilis pada tahun 2026, disutradarai oleh Timur Bekmambetov dan dibintangi oleh para aktor yang sudah tidak perlu diragukan lagi kemampuan aktingnya. Maka dari itu janganlah berlama-lama, segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Ya, atas semua peristiwa yang terjadi, pemerintah memutuskan bahwa negara membutuhkan Mercy Court, sebuah pengadilan yang memakai kecerdasan buatan sebagai hakim, juri, sekaligus algojo. Cara ini memangkas proses sidang yang panjang karena para tersangka bisa diputuskan hanya beberapa jam setelah melakukan kejahatan. Di dalam sistem itu, AI selalu menganggap tersangka bersalah sampai terbukti tidak bersalah, dan itu jadi nafas yang dingin bagi siapapun yang duduk di kursi terdakwa. Selama 2 tahun, program ini sudah mengeksekusi 18 orang dan menurunkan angka kejahatan sebesar 68%, menghemat miliaran uang pajak sekaligus membuat orang merasa aman lagi. Di sebuah ruang sidang, seorang detektif bernama Christopher Revan terbangun dengan tubuh terikat di kursi. Sementara sebuah video promosi program Mercy ditayangkan di hadapan. Tiba-tiba, hakim AI bernama Maddox muncul di layar dan menyatakan persidangan bisa dimulai karena kadar alkohol dalam tubuh Chris akhirnya turun. Maddox mengatakan Chris sempat tak sadarkan diri hampir 6 jam, lalu memintanya bersumpah untuk berkata jujur. Setelah Chris bersumpah, Maddox membuka dakwaan. Chris dituduh membunuh istrinya, Nicole. Rekaman bodycam memperlihatkan tim polisi masuk ke rumah Chris dan menemukan Nicole tergeletak berdarah di lantai, sementara putri mereka, Britt, menangis di dekatnya. Dan kata-kata terakhir Nick yang terucap sebelum kematian adalah Chris. Ya, Chris menatap video itu dengan ngeri dan segera panik saat mendengar namanya sendiri disebut begitu jelas. Maddox menambahkan bahwa saat penikaman terjadi, Chris berada sendirian di rumah bersama Nicole. Karena merasa itu mustahil dan berpikir Nick berbohong, Chris memeriksa internet dan mendapati namanya sudah memenuhi berita. Berita-berita itu membahas penangkapannya sekaligus menyinggung dukungannya terhadap program Mercy. Seolah ironi itu sengaja dipamerkan. Chris dan partnernya, Jack, pernah menangkap pembunuh bernama David, kriminal pertama yang diadili dalam sidang Mercy. Maddox lalu meminta Chris menyatakan pengakuan dan Chris menjawab bahwa ia tidak bersalah. Namun Maddox mengatakan ia sudah menganalisis bukti dan menyimpulkan peluang Chris bersalah adalah 97,5%. Untuk menghindari eksekusi, Chris harus menurunkan peluang itu menjadi 92% dan ia hanya punya 1,5 jam untuk membela diri. Ia boleh memakai semua informasi di Los Angeles Municipal Cloud, basis data yang menghubungkan perangkat setiap orang dan perusahaan karena diwajibkan oleh hukum. Jika ia kalah, kursi itu akan mengeksekusinya lewat gelombang sonik, cepat dan tanpa ampun. Ketika perhitungan waktu muncul di layar, Maddox mulai mengurai bukti satu persatu dengan nada yang terasa seperti mesin membaca vonis. Maddox menyebut Chris tiba di tempat kerja pukul 8.51, tetapi ia tidak pernah keluar dari kendaraannya dan justru pulang ke rumah. Menurut rekaman, Nicole menolak membukakan pintu dan berkata Chris hanya bisa berbicara lewat pengacara. Chris yang frustasi memukul kamera sebelum masuk dengan kuncinya sendiri, sementara Nicole sempat mencoba mengusirnya sebelum pintu tertutup. Maddox mempercepat rekaman dan menjelaskan bahwa Chris berada di dalam selama 26 menit, lalu tak lama setelah ia pergi, Britt pulang dari menginap di rumah teman dan penyelidikan menyatakan Nicole ditikam oleh pria bertangan kanan dan 1 luka saja cukup untuk meretakkan tulang belakangnya serta menembus hatinya. Sementara jejak darah Nicole yang masih segar ditemukan di pakaian Chris. Setelah meninggalkan rumah, Chris pergi ke bar untuk minum. Ia mencoba menyangkal, namun kamera keamanan bar menunjukkan ia sangat mabuk, melawan polisi saat hendak ditangkap, bahkan sampai ditembak taser. Lalu ia kabur, mencoba merebut mobil warga, dan akhirnya
Karena Chris tidak mengingat semua itu, Maddox menyalahkan alkohol. Sementara Chris ingin bicara dengan Britt, tetapi persidangan hanya mengizinkan saksi dan anak di bawah umur dikecualikan. Jadi untuk sementara Britt tinggal bersama kakek neneknya dari pihak ibu, meski aturan juga membolehkan orang yang mengenal korban mengirim pesan atau meminta panggilan di masa berduka, dan karena Chris tak tahu harus menulis apa, ia membiarkan Maddox mengirim pesan otomatis kepada Britt. Generic request has been sent. Aturan juga bilang si pelaku bisa berbicara dengan pendamping pemulihan, dan pendamping yang dimaksud adalah pria yang muncul di layar bernama Rob Nelson dari komunitas Alcoholics Anonymous, yang mana ia menegur Chris karena tidak menghubungi saat dorongan untuk minum bangkit. Diketahui bahwa Rob bekerja bersama Nicole dan dialah yang menghubungi polisi ketika Nicole tidak muncul untuk giliran kerjanya. Setelah video itu selesai, Maddox mulai membedah profil pasangan tersebut. Diketahui Chris dan Nicole mulai menjalin hubungan 20 tahun yang lalu, kemudian menikah setelah 3 tahun berpacaran. Setahun setelah menikah, Britt lahir dan melengkapi rumah tangga mereka dengan tawa kecil yang dulu terasa aman. Hidup mereka berjalan bahagia sampai Chris kehilangan partnernya, Ray, saat bertugas, dan luka itu menyeretnya kembali ke alkohol. Perlahan, kebiasaan itu menggerogoti hari-hari mereka dan membuat keluarga ini retak dari dalam. Nicole pun mulai mempertimbangkan perceraian, seakan itu satu-satunya pintu keluar yang tersisa. Pesan-pesan Nick kepada keluarga dan teman menunjukkan Chris sudah kehilangan kendali amarahnya 57 kali dalam 6 bulan terakhir. Video lain memperlihatkan Britt sedang berbicara dengan seorang pemuda yang tidak Chris kenali. Ternyata Britt punya akun media sosial rahasia, tempat ia mengunggah outfit pesta yang ia sembunyikan dari keluarga. Ia berkata pada temannya bahwa sang ibu sering menangis dan ayahnya kerap berubah agresif. Pada saat itu juga, Britt menghubungi Chris sambil menangis pecah, seperti menahan beban yang terlalu berat untuk gadis seusianya. Chris menenangkan dengan bersumpah ia tidak menyakiti Nicole dan ia ditangkap karena suatu kekeliruan. Sayangnya kakek Britt, Jeff, memaksa menutup telepon. Maddox mengingatkan Chris bahwa waktunya tinggal 1 jam 8 menit. Chris kemudian menghubungi Jacqueline Diallo atau akrab disapa Jack yang masih bertugas di TKP pembunuhan Nick. Chris memeriksa semua berkas kasus yang tampil pada layar, lalu meminta Jack mengajaknya berkeliling rumah itu. Bersamaan dengan itu, rekonstruksi TKP muncul di atas gambar, menumpuk fakta di atas fakta. Di ruang tamu ada vas yang pecah di lantai dan mungkin dipakai untuk bertahan. Di dapur, ditemukan jejak kaki Britt yang berdarah serta noda darah di dinding, menandakan ada pergulatan. Sebuah piring yang pecah memperlihatkan Nicole sempat melawan dan ada satu pisau hilang dari satu set yang cocok dengan senjata penikaman. Sidik jari Chris ada di set itu, tapi Chris menjelaskan ia memakainya untuk memasak. Selain itu juga ditemukan serat baju, rambut, kulit, dan DNA yang mana cocok dengan Chris. Berikutnya, Chris mengecek catatan ponsel Nicole karena ia ingat melihat Nicole mengetik pesan setelah pertengkaran mereka. Tetapi tidak ada pesan atau panggilan yang cocok dengan waktu itu. Jadi Chris menanyakan ponsel kerja Nicole. Maddox tahu ada ponsel kedua, jadi dia mengambil nomornya dari catatan panggilan Chris dan langsung menghubunginya. Di rumah, Jack mendengar nada dering dan mengikutinya sampai ke sebuah mobil di luar. Jack memecahkan kaca mobil itu dan mengambil ponsel Nicole, lalu mendapati itu ponsel ilegal yang tidak terdaftar di Municipal Clock. Satu-satunya panggilan dan pesan di sana hanya menuju ponsel ilegal lain. Maddox menghubungi nomor misterius itu, sempat diangkat tapi langsung ditutup begitu mendengar suaranya. Itu tetap cukup untuk melacak lokasi, jadi Jack meluncur ke sana dengan motor terbangnya. Sambil menunggu, Maddox menyadari Chris memang sudah tahu Nick menyimpan rahasia dan ia memberitahu peluang bersalah Chris menjadi sedikit turun. Kembali ke Jack, ponsel ilegal terlacak di sebuah hotel dan tampaknya si pemegang ponsel hendak keluar lewat pintu belakang. Jack buru-buru menahan pintu itu bersama 2 petugas lain. Begitu melihat polisi, si pemilik ponsel, seorang pria bernama Patrick, lari kembali ke dalam dan kejar-kejaran pun terjadi. Maddox mencari profilnya dan mengetahui ia seorang koki yang menunggak sewa serta pernah 2 kali diselidiki karena penipuan jaminan sosial. Para petugas mengejar Patrick menyusuri hotel, namun ia sempat menghalang dengan masuk ke area tanpa kamera. Jack kemudian mengirim drone yang menemukan Patrick di atap, sehingga para petugas kembali memburunya. Mereka berhasil menjegal Patrick dan jatuh ke bagian bawah gedung, lalu menangkapnya di sana.
Patrick bersikeras dia tidak melakukan apa-apa dan ia lari karena takut akan disalahkan juga pada akhirnya. Chris bertanya-tanya apa urusan Nicole dengan pria seperti ini, seakan ada potongan hidup yang selama ini ia tak pernah melihat. Patrick menjawab bahwa ia memberi Nicole hal-hal yang tidak bisa Chris berikan. Lebih lanjut, Patrick mengatakan ia memang sempat menggoda Nicole dan sempat berkencan beberapa kali. Tetapi semua itu tidak pernah berkembang menjadi sesuatu yang lebih jauh. Ia menegaskan tidak ada yang melewati batas di antara mereka. Baginya kisah itu berhenti di sana, meski kata-katanya tetap meninggalkan luka yang terasa nyata. Diketahui bahwa Nicole ingin berbicara diam-diam dengan Patrick, jadi Patrick mendapatkan ponsel ilegal agar obrolan mereka tak mudah ditelusuri. Setelah Maddox menemukan rekaman kencan yang menguatkan cerita itu, Patrick bilang ia bekerja seharian penuh, kamera keamanan juga membenarkannya. Maka Patrick tidak mungkin jadi pembunuhnya. Patrick malah marahi Chris karena tidak menjaga keluarganya, lalu menjelaskan Nicole cuma butuh seseorang yang mau mendengarkan dan menenangkannya. Meski begitu, Jack tetap menangkap Patrick karena melawan saat ditangkap. Waktu tersisa tinggal 53 menit dan peluang Chris dinilai bersalah naik ke 98% karena Patrick secara tidak langsung memberi motif untuk Chris membunuh Nicole. Chris langsung mengaku bahwa hari ini Nicole menemukan botol alkohol yang ia sembunyikan di mobil. Ia ternyata sudah minum lagi selama kira-kira setahun belakangan. Maddox pun mencari rekaman lain dan menemukan momen saat Nicole pernah mendapati Chris minum di garasi, lalu Chris membentaknya sampai akhirnya ia sadar bahwa diri memang punya masalah. Setelah itu Chris mulai rutin datang ke pertemuan komunitas dan bertemu Rob yang sempat membantunya bertahan dalam keadaan sadar untuk beberapa waktu. Tapi kehilangan Ray menghantamnya keras dan luka itu seperti menyeretnya jatuh lagi ke jurang yang sama. Sebuah video memperlihatkan Ray dan Chris di mobil patroli bersiap mendekati seorang kriminal yang ada di kendaraan lain. Tepat saat itu, Chris mendapat telepon dari Nicole dan Ray menyuruhnya mengangkat sementara Ray turun sendirian. Sialnya, si kriminal menembak Ray di dalam kendaraannya lalu mendorongnya ke arah mobil polisi sampai Ray terjepit. Chris menyeret Ray kembali ke mobil sambil berjanji akan membawanya ke rumah sakit, tapi di saat yang sama ia juga mengejar mobil pelaku. Chris menabrakkan mobilnya ke mobil pelaku hingga terbalik dan menghantam keras. Namun Ray sudah tewas karena lukanya di tengah kekacauan itu. Setelahnya, Chris terus mengejar pria itu sampai ia terpojok di air dan berhasil ditangkap. Tetapi belakangan pengadilan justru menyatakan pria itu tidak bersalah. Hal itu membuat Chris menyesal karena tidak menembaknya saat punya kesempatan. Maddox tidak tertarik dengan kisah itu dan meminta Chris fokus mengingat apa yang terjadi hari ini. Chris menjelaskan bahwa saat tiba di kantor, ia sadar botolnya hilang dari mobil dan tahu Nicole pasti sudah menemukannya. Jadi ia pulang ke rumah. Di rumah, mereka bertengkar dan Chris memecahkan vas hanya karena Nicole menyayanginya, seolah ia sengaja ingin melukai sesuatu yang ia cintai. Serpihan vas itu sempat melukai Nicole, itulah sebabnya ada sedikit darah Nicole di baju Chris. Setelah itu, Chris tidak ingat apa lagi yang terjadi. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa jangan-jangan aku memang melakukannya? Maddox mengingatkan waktu Chris masih tersisa 43 menit dan semua alatnya masih bisa dipakai untuk membela diri. Setelah melihat daftar kontak Nicole, Chris menelpon Patrick di penjara dan bertanya apakah Nicole punya masalah. Patrick bilang Nicole sedang sangat stres di tempat kerja karena ia diminta memata-matai rekan kerjanya setelah ada bahan kimia yang hilang. Chris menduga pelakunya mungkin orang kantor Nicole, tapi Maddox mengingatkan mereka sudah terlihat di lingkungan sejak minggu lalu saat acara barbecue. Dan hari ini semua punya alibi. Chris meminta Maddox memeriksa kamera tetangga, tetapi kameranya sempat mengalami gangguan sehingga rekamannya masih dalam proses arsip. Kemudian Chris meminta rekaman orang-orang yang datang ke barbecue dengan mobil dan ia melihat kendaraan Rob membawa 3 orang tambahan. Chris menghubungi Rob dan menanyakan ia memberi tumpangan ke siapa saja. Lalu Rob menyebut nama-namanya serta berkata tidak ada yang pulang bersamanya dan tidak ada yang absen kerja kemarin. Karena makin putus asa, Chris memutar lagi video Brit semalam dan memperhatikan timestamp-nya. Ocehan Brit itu terjadi saat Chris sedang bekerja. Jadi Chris tidak mungkin membuat Nicole menangis waktu itu. Karena Brit sekarang berpotensi jadi saksi, Maddox mengizinkan Chris menelponnya. Brit marah pada Chris karena ia sudah melihat video penangkapan Chris dan sadar ayahnya diam-diam minum di belakang mereka. Semua orang di internet menganggap Chris bersalah dan Brit pun bertanya-tanya apakah itu benar, sementara kakeknya ingin ia menutup telepon, namun Maddox melarangnya karena ini bagian dari persidangan.
Chris menanyakan pada Britt apa yang ia dengar tadi malam dan Britt bilang ia mendengar Nicole menangis serta suara-suara aneh di sekitar rumah. Di video media sosialnya, Britt terlihat menyusuri rumah untuk mencari sumber suara itu dan Chris menyadari pintu basement terbuka. Padahal mereka hampir tidak pernah membuka pintu itu dan Britt menegaskan semalam ia sama sekali tidak ke sana. Chris meminta Maddox mempertajam gambar, lalu terlihat ada sebuah tangan yang sedang memegang knop pintu. Itu berarti salah satu tamu barbecue tidak pernah benar-benar pergi, melainkan bersembunyi di basement selama 2 hari. Untuk mengenali pria misterius itu, mereka membobol jejak di server perusahaan Nicole dan menelusuri email-emailnya. Dari sana Chris tahu ada seseorang yang memalsukan catatan stok untuk menutupi fakta bahwa 300 kilo bahan kimia hilang selama 6 bulan terakhir. Bahan yang hilang itu bernama urea granules, dipakai untuk pupuk, produk dermatologi, dan juga zat ilegal yang laris di zona merah. Sebuah email misterius meminta Nicole bertemu di dermaga, jadi Chris mencari rekaman keamanan pertemuan itu. Di rekaman, Nicole terlihat berdebat dengan Holt yang memohon agar Nicole tidak melapor ke polisi dan memberi dia beberapa hari lagi. Tapi Nicole menolak karena pekerjaannya sedang di ujung tanduk dan Holt melempar barangnya dengan frustasi. Saat memeriksa email Holt, Chris menemukan Holt kecanduan judi. Jejak keuangannya menunjukkan ia tenggelam dalam hutang dan Rob selama ini yang sering menalangi. Temuan itu menurunkan peluang Chris dinilai bersalah menjadi 94,7%. Chris lalu menghubungi Rob, tapi yang mengangkat justru Holt yang berkata sinis semacam semoga beruntung sebelum ia pergi mencari Rob. Sementara mereka menunggu, Maddox mencoba melacak posisi Holt saat pembunuhan namun tidak menemukan apa-apa yang jelas. Chris minta Maddox memeriksa kamera tetangga lagi dan mereka melihat sesuatu bergerak di semak-semak meski video belum sepenuhnya terunggah. Tak lama kemudian, Holt kembali ke telepon dan bilang ia tidak berhasil menemukan Rob. Chris menuduh Holt mencuri bahan kimia, tapi Holt akhirnya membuka kebenaran bahwa yang mencuri sebenarnya Rob. Holt mengaku ia mencoba membantu Rob menghadapi Nicole karena merasa berhutang banyak budi, namun sekarang Rob menghilang dan ada rekan kerja yang mengatakan Rob pergi mengendarai sebuah truk. Holt juga mengungkap Rob tidak masuk kerja kemarin. Terakhir ia melihat Rob adalah di barbecue ketika Rob meminta Holt mengantar tamu lain dengan mobilnya sementara Rob memilih tinggal lebih lama. Maddox melacak truk yang hilang itu dan Chris menyuruh Jack mengejarnya sambil mengingatkan Rob punya izin senjata. Pada saat yang sama, rekaman tetangga akhirnya selesai terunggah dan mereka melihat Rob keluar dari bagasi mobil tetangga. Anehnya, bukti itu cuma menurunkan peluang bersalah Chris menjadi 93,4% dan angka yang masih tinggi itu membuat Chris makin marah. Ia mencoba berdebat dengan Maddox dan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang ia lontarkan membuat sistem Maddox beberapa kali mengalami gangguan seperti tersedak logika. Saat waktu tinggal 19 menit, Chris menghubungi teman-temannya di kepolisian dan memberitahu soal senjata Rob, lalu tim Jack mengepung rumah Rob dan mendobrak masuk, tetapi Rob tidak di sana. Chris menyadari tidak ada truk yang terparkir di luar dan ia paham Rob sudah mencopot pelacak dari truk lalu meninggalkannya di rumah. Maddox mencari truk itu di seluruh kota, namun ia tidak menemukan plat nomornya yang berarti Rob sudah melepasnya. Chris meminta Jack mengirim peringatan untuk truk Viking Shipping, perusahaan tempat Nicole dan Rob bekerja. Di rumah Rob, polisi menemukan sebuah foto yang pecah dengan sobekan yang menyisakan jejak tangan di tepinya dan mereka tahu latar belakang Rob yang dibesarkan di panti asuhan serta catatan masa lalunya hilang karena peretasan data. Jadi Maddox butuh waktu untuk mencari foto itu di internet. Di garasi, polisi menemukan bahan kimia dan bukti yang dibakar, alat-alat yang menunjukkan Rob bukan menjual bahan mentahnya, melainkan meramunya menjadi zat ilegal. Lalu mereka juga menemukan plat untuk membuat bahan peledak, sehingga jika Rob sedang merakit peledak, mereka harus cepat menemukan targetnya. Sampai akhirnya kamera menangkap truk itu melaju kencang menuju pusat kota. Some kind of chemical in here. Pada saat yang sama, Maddox menganalisis dan menemukan sobekan foto lama itu dan mengungkapkan bahwa bocah laki-laki satunya adalah David, kriminal pertama yang dieksekusi oleh Mercy. David dan Rob ternyata bersaudara, tetapi Rob diadopsi sendirian dan nama belakangnya diganti oleh orang tua angkatnya. Setelah kematian David, Rob mendekati Chris yang berarti semua kedekatan itu memang bagian dari rencananya. Chris akhirnya paham Rob sedang mengejar balas dendam dan peledak itu sedang meluncur menuju ruang sidang.
Sebuah drone mendekati truk cukup dekat untuk memastikan Rob sendiri yang menyetir. Rob terlihat bicara pada seseorang di kursi sebelahnya, tapi penumpangnya tidak terlihat jelas. Karena curiga, Chris menelepon Britt, namun yang mengangkat justru Jeff. Ia mengatakan bahwa Britt keluar sebentar untuk cari angin. Ketika dicek kamera keamanan pintu depan, ternyata dalam tanda kutip, anginnya benar-benar datang, yaitu Rob. No way. Bersamaan dengan itu, polisi yang menggeledah garasi rumah Rob menemukan sebuah timer. Mereka langsung berlarian dan sebagian besar sempat keluar sebelum rumah itu meledak dalam ledakan besar. Banyak polisi terbakar di sana dan Chris mencoba menghubungi Jack tapi tidak berhasil. Maddox menyimpulkan peledak di garasi hanya memakai sedikit bahan kimia, jadi sisa bahan kimia itu pasti ada di peledak dalam truk yang berarti seluruh kota bisa ikut binasa. Kemudian Jack berkomunikasi dengan Chris dan memastikan dirinya baik-baik saja, sekaligus setuju untuk mengejar truk itu. Peluang Chris dinyatakan bersalah akhirnya turun menjadi 0. Maddox ingin menghentikan persidangan, tapi Chris menolak karena ia masih butuh akses ke sistem untuk menghentikan Rob. Saat Maddox mengingatkan waktu tinggal 9 menit dan kursi itu bisa membunuh Chris, Chris tidak peduli karena ia ingin menyelamatkan Britt dan juga kota. Logika emosional ini membuat Maddox sempat mengalami gangguan, sampai Chris menjelaskan bagaimana mereka bisa bekerja sama demi kebaikan yang lebih besar, dan Maddox pun setuju untuk melanjutkan persidangan. Mobil-mobil polisi kini membuntuti truk itu. Mereka berkali-kali mencoba memblokir, tapi Rob selalu menghindar atau malah mendorong mobil polisi. Ketika berita mulai merekam pengejaran, Rob makin ngebut dan ikut menabrak mobil warga. Sebuah kendaraan polisi bahkan menghantam sebuah toko hingga ringsek. Saat truk mencapai jembatan, helikopter SWAT mencoba menurunkan salah satu agen, tetapi karena Rob melaju sangat kencang, agen itu tidak punya tempat untuk mendarat. Devastating situation right now in Chris, you're live with Hap. Area unit is touching down. Oh, shit! No. Oh, you. Lebih banyak mobil polisi mencoba menutup jalan, tetapi Rob menerobosnya dengan kecepatan tinggi. Jack akhirnya tak punya pilihan selain memerintahkan anak buahnya untuk melumpuhkan Rob. Ia mengabaikan Chris ketika Chris mengingatkan bahwa Britt juga ada di dalam truk. Bahkan Maddox setuju itu rencana terbaik. Sebuah mobil remote berisi bahan peledak dikirim dan meluncur ke bawah terik, tetapi koneksinya putus sehingga tak bisa meledak. Dan Chris mulai curiga Maddox yang mengutak-atiknya. Namun Maddox tidak menjawab. Havelock, send it now. No. Ketika waktu tinggal 4 menit, Maddox mengirim peringatan untuk mengevakuasi area. Chris meminta Jack terbang tepat di depan truk dan melihat Britt memohon pertolongan. Sementara Chris berusaha membuat Rob mau berpikir jernih. Dengan marah, Rob berkata David tidak bersalah, namun saat ia hampir mengatakan lebih banyak, Jack menembak. Tembakan itu membuat Jack kehilangan kendali atas motornya dan ia terjatuh. Truk itu lalu menabrak langsung gedung pengadilan, dan pada saat yang sama, kursi eksekusi mulai bersiap membunuh. Sementara Maddox tak merespon karena padamnya listrik dan sistem berjalan dengan baterai cadangan. Di lobi, Rob menjadikan Britt sebagai tameng sambil menembaki para penjaga yang mencoba menghentikannya. Ketika tinggal 10 detik, kursi itu mulai turun dan Chris berteriak minta tolong. Untungnya Maddox kembali aktif dan menghentikan persidangan sebelum terlambat. Setelah itu, Chris naik lift ke lobi dan mengambil rompi dari penjaga yang sudah tewas. Ia menyuruh Maddox mencari informasi tentang David lalu mencoba menenangkan Rob, tetapi Rob justru mengeluarkan detonator. Sebelum Rob sempat menekan tombolnya, Maddox muncul di layar dan memberinya kesempatan untuk membersihkan nama baik saudaranya. Rob bersumpah ia berbicara dengan David pada saat pembunuhan terjadi. Maddox mengatakan itu tidak mungkin. Saat Rob berdebat dengan Maddox, Britt mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dan Chris langsung menerjang, dan mereka bergulat memperebutkan detonator. Saat Rob terus menembakkan pistolnya, Chris berhasil menarik beberapa kabel dari detonator sampai alat itu mati dan tidak bisa dipakai. Setelah itu, Chris menendang pistol dari tangan Rob hingga terlempar. Chris mengambil senjatanya dan mengarahkan ke Rob. Hatinya panas karena ingin membalas kematian Nicole. Britt menangis dan mohon agar Chris tidak melakukan, seolah ia sedang menahan ayahnya agar tidak jatuh ke jurang yang sama. Chris ragu sejenak dan di celah keraguan itu, Rob bersikeras bahwa ia menelepon David sepanjang waktu serta sempat menghubungi kantor polisi.
Tiba-tiba Jack menembak Rob dan Chris harus menahan Jack. Rob lalu berkata ia pernah berbicara dengan seorang wanita di kantor polisi dan wanita itu berjanji akan meriksa riwayat panggilan David. Artinya siapapun yang menangkap David sebenarnya sudah tahu kebenarannya. Mad Dogs meriksa catatan panggilan kantor polisi dan membenarkan bahwa ada seseorang yang pernah menelusuri riwayat Rob untuk menemukan panggilannya dengan David. Chris teringat bahwa yang menangkap David waktu itu adalah Jack dan Chris menuntut Jack mengatakan yang sebenarnya. Jack menolak bicara, tapi Mad Dogs kini mulai mengulik riwayat sang polwan. Ponsel itu tadinya berada di kotak barang bukti, namun Jack mengambilnya untuk membuangnya ke sungai. Akhirnya Jack ia melakukan itu demi membuktikan kepada publik bahwa Mercy berhasil dan demi membuat kota tetap merasa aman. Chris mengatakan yang mereka butuhkan bukan sekedar rasa aman, melainkan keadilan. Lalu ia menyuruh para petugas lain menangkap Jack. Setelah itu Chris berlari menghampiri Britt untuk memeluknya kembali, seolah baru sadar nafasnya masih utuh setelah badai panjang. I got you. Film pun ditutup dengan Mad Dogs yang menyadari ia telah membunuh orang yang tidak bersalah dan ia mulai mempertanyakan apa yang sudah diperbuat. Chris mengatakan, seperti manusia, AI juga bisa salah dan kesalahan itu bukan akhir, melainkan pelajaran yang harus diakui. Ia menegaskan bahwa sistem yang merasa paling benar justru paling berbahaya karena ia bisa melukai tanpa pernah merasa bersalah. Mad Dogs pun terdiam, seakan untuk pertama kalinya ia merasakan beratnya sebuah keputusan dan di tengah runtuhan itu, Chris hanya ingin satu hal, agar kebenaran tak lagi dikubur demi angka dan citra. Dan tamat. Saya pikir ending film ini menutup cerita dengan cara yang terasa berbalik arah. Sejak awal, film membangun ketegangan lewat sistem peradilan berbasis AI yang bisa mengadili dan mengeksekusi orang dalam waktu sangat singkat setelah penangkapan. Namun, ketika cerita sampai di titik puncak, film justru menekankan bahwa persoalan utamanya bukan pada teknologi, melainkan pada manusia yang memegang kendali dan manipulasi sistem tersebut. Pada babak akhir, terungkap bahwa Nicole dibunuh oleh Rob Nelson sebagai bentuk balas dendam. Latar belakangnya, saudara Rob pernah dieksekusi oleh Mercy dan eksekusi itu kemudian terbukti keliru. Dari sini, film menambahkan twist yang lebih gelap. Bukti yang seharusnya bisa menyelamatkan saudara Rob ternyata pernah dihapus oleh Jack, supaya kasus pertama Mercy tampak berhasil dan sistem itu terlihat efektif di mata publik. Masalahnya, pengungkapan sebesar itu seharusnya menjadi bukti bahwa sistem semacam Mercy sangat rapuh dan sudah diselewengkan karena keputusan hidup atau mati bergantung pada data yang bisa diubah orang tertentu. Tetapi, alih-alih menutup dengan kritik tajam terhadap model peradilan seperti ini, film cenderung mengarahkan kesimpulan ke satu titik, tragedi terjadi karena ada individu yang menyalahgunakan alat, bukan karena alatnya sendiri berbahaya. Akhirnya ketika AI Judge Mad Dogs digambarkan seolah punya nurani dan bisa menunjukkan belas kasihan, ketegangan etik yang semula dibangun jadi berkurang karena AI tampak bisa baik, cerita terasa seperti memberi jalan aman, seakan-akan selama manusianya jujur dan pengawasannya rapi, sistem seperti itu bisa diterima. Itulah kenapa ending ini memicu rasa tidak puas. Premisnya sudah menakutkan, tetapi penutupnya seperti melemahkan kritik dan lebih memilih menempatkan kesalahan pada beberapa orang, bukan pada sistem yang memungkinkan kesalahan fatal terjadi. Jadi ya, pesan moralnya, keadilan tidak pernah benar-benar aman kalau diserahkan pada sistem yang hanya mengolah data, karena secanggih apapun teknologinya, hasilnya akan mengikuti input dan keputusan manusia yang memegang akses. Ketika orang-orang berkuasa mulai memanipulasi bukti demi menjaga citra, mengejar kesempurnaan, atau membenarkan tujuan mereka, maka sistem hukum berubah menjadi alat yang melegalkan kesalahan fatal, dan pada akhirnya, yang paling berbahaya bukan mesin atau aturannya, melainkan manusia yang mengorbankan kebenaran demi ambisi dan pembenaran. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas, bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto, insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!